Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juarta, alamat di Kota Jambi, umur 28 tahun. Saat ini saya aktif sebagai Ketua Umum Forum Peduli Remaja Jambi. Aktivitas saya saat ini yaitu sebagai seorang guru di SMP IT Nurul Ilmi Jambi. Pengalaman organisasi waktu SMA dulu, saya pernah aktif menjadi di organisasi intrasekolah. Selanjutnya, saya juga pernah aktif sebagai Ketua Remaja Islam Sekolah. Selanjutnya, saya juga pernah aktif di Paskibraka dan di Pramuka. Setelah tamat dari SMK, saya melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di dunia kampus dan di dunia masyarakat, saya juga masih aktif di berbagai organisasi. Saya pernah aktif di IKPMS, Ikatan Pelajar Mahasiswa Sungai Pinang. Selanjutnya saya juga pernah bergabung di Kombi Komunitas Bintang. Selanjutnya saya juga pernah aktif di organisasi paguyuban Himpunan Mahasiswa Batang Asai atau yang dikenal dengan Himapapa. Dan dari 2019 hingga sekarang saya aktif sebagai Ketua Umum dari Forum Peduli Remaja Jambi. Itu sebuah organisasi kepemudaan yang digagas oleh pemuda, dari pemuda oleh pemuda, dan untuk membina para generasi-generasi muda yang ada di Jambi. Selain itu, saat ini saya juga merupakan pembina dari OSIS SMP Nurul Ilmi Jambi. Adapun karya dan prestasi yang pernah saya raih, saya sudah pernah diundang menjadi pemateri keliling Provinsi Jambi. Selain itu, saya sudah menerbitkan 4 buku, 3 diantaranya buku motivasi dan satunya buku adat. Itu salah satu, itu beberapa karya yang pernah saya buat. Selanjutnya, jika nanti saya terpilih menjadi pemuda pelopor, maka ada beberapa program yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu adalah training motivasi. Nah, training motivasi ini itu kita adakan untuk menambah semangat dan motivasi para remaja Jambi agar lebih semangat lagi dalam belajar dan memperbaiki diri. Terus yang kedua yang akan saya lakukan selain dari training motivasi yaitu adalah pemuda mengaji. Nah, program pemuda mengaji ini merupakan suatu program pembinaan terhadap para remaja Jambi yang kita lakukan dalam jangka waktu itu 1 minggu 1 kali. Nah, program ini akan kita lakukan di berbagai sekolah SMA, SMK yang ada di Kota Jambi. Nah, di program ini kita akan mendidik karakter adik-adik itu. Kita akan memberikan pemahaman kepada generasi muda Jambi. Apa yang kita didik? Yang pertama itu berupa berbeki, bina baca Quran. Terus selanjutnya pembahasan tentang fikih. Selanjutnya materi yang akan kita kasih yaitu adalah pemahaman adik-adik tentang keteladanan Rasulullah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agama. Terus poin yang kedua yaitu adalah pesantren Ramadan. Nah, di pesantren Ramadan ini kita akan membuat kegiatan untuk memberikan ruang kepada para remaja Jambi untuk mengisi kegiatannya di bulan Ramadan. Nah, daripada mereka mengisi kegiatan dengan hal-hal yang tidak baik, makanya kita ciptakan gitu ruang
kita buat sebuah kegiatan agar mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Insya Allah kalau generasi muda kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, maka ia akan jauh dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Terus selanjutnya, program selanjutnya itu adalah Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Nah, Mabit ini adalah kalau bahasa itu charger iman. Jadi untuk mengisi iman, untuk mengisi wawasan dari adik-adik kita. Jadi kita adakan Mabit. Nah, di Mabit ini adik-adik akan diarahkan bagaimana ibadahnya lebih teratur lagi gitu. Dari pembukaan, terus apa-apa yang harus mereka kerjakan, terus ada materi yang kita sampaikan, terus ada materi tentang Al-Quran juga, sampai akhirnya ada follow up yang kita lakukan setelah Mabit itu. Tercapai tidak target-target yang kita berikan. Selanjutnya ada Kemah Quran. Kemah Quran ini Kemah Quran ini merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan para generasi muda dengan Al-Quran. Di Kemah Al-Quran ini adik-adik akan diberikan pemahaman khusus tentang Al-Quran. Kita akan ada undang pemateri yang berkompeten di bidangnya. Mereka akan diajar Al-Quran, mulai dari tahsin, keutamaan membaca Al-Quran, dan kiat supaya cepat menghafal Al-Quran. Terus selanjutnya di poin yang kedua itu ada peduli sosial remaja. Nah, di peduli sosial remaja ini ada 3 program yang akan kita gagas. Yang pertama itu adalah EPRJ Berbagi, EPRJ Peduli, dan EPRJ Bersinergi. EPRJ Berbagi ini merupakan suatu program dari Forum Peduli Remaja Jambi, itu menggerakkan adik-adik semua untuk mengumpulkan dana itu melalui barang-barang bekas yang tidak terpakai, seperti pakaian bekas kita kumpulkan. Terus selanjutnya kita sama-sama jualan. Selama jualan, hasil dari penjualan tersebut kita belikan sembako dan kita berikan kepada masyarakat miskin yang berhak untuk menerimanya gitu. Kita sumbangkan ke panti dan tempat-tempat ini orang tahfiz Al-Quran, ke rumah tahfiz gitu. Ini untuk program EPRJ Berbagi. Selanjutnya ada EPRJ Peduli. EPRJ Peduli ini sifatnya itu mementual ketika ada banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Maka saya akan menggerakkan tim EPRJ Kota Jambi dan binaan EPRJ Kota Jambi itu pelajar SMA SMK yang ada di Kota Jambi yang tergabung di binaan EPRJ untuk turun ke jalan ikut menggalang dana. Nah, hasil dari galang dana ini 100% kita berikan kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Terus yang selanjutnya ada EPRJ Bersinergi. Nah, EPRJ Bersinergi ini merupakan program kerjasama dari EPRJ Kota Jambi itu untuk bekerjasama dengan instansi lainnya, baik itu di pemerintahan maupun di lembaga non pemerintahan. Nah, kerjasama ini bisa dalam bentuk program, bisa dalam bentuk mungkin dari EPRJ mengadakan acara, dari pemerintah mengisinya, atau kerjasama. Sebelumnya EPRJ itu pernah kerjasama dengan Obsesi. Nah, itu dalam membuat ini acara sunatan massal, dan pesertanya pada saat itu lebih dari sekitar 500 orang. EPRJ juga pernah mengadakan kerjasama dengan Kemenpora di acara pelatihan kepemimpinan. Program ketiga yaitu adalah Peduli Potensi Remaja. Nah, di Peduli Potensi Remaja ini ada 3 program. Yang pertama itu Peduli Potensi Remaja, yang kedua ada Peduli Organisasi Remaja, yang ketiga ada Peduli Budaya Remaja. Nah, Peduli Potensi Remaja, bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap adik-adik, mulai dari public speakingnya atau minat bakatnya gitu, kita arahkan gitu. Bagi yang hobi edit video, kita ajarkan mereka untuk edit video. Bagi yang hobi buat konten, kita ajarkan mereka untuk buat konten. Bagi yang hobi melukis, desain, kita ajarkan gitu, kita arahkan. Kemudian yang kedua yang akan kita lakukan yaitu adalah program yang namanya Peduli Organisasi Remaja. Nah, di kegiatan ini
ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah pelatihan kepemimpinan. Ini akan kita undang nanti para remaja-remaja Jambi, anak-anak sekolah tingkat SMA SMK itu untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Terus yang kedua yang akan kita lakukan itu adalah training dasar organisasi. Training dasar organisasi nanti akan kita buat sebuah pelatihan mengenai training dasar organisasi yang pesertanya itu terdiri dari para anak-anak yang tergabung dalam eskul, baik itu dari OSIS, Pramuka, Rohis maupun eskul lainnya yang ada di sekolah. Terus selanjutnya training manajemen organisasi. Kita juga akan lakukan pelatihan training manajemen organisasi kepada bina-binaan kita yang ada di Kota Jambi. Dan yang terakhir itu adalah pendampingan organisasi. Nah, kegiatan pendampingan organisasi ini kita berikan kepada adik-adik kita. Kita sediakan ruangan konseling bagi adik-adik yang ingin berkonsultasi mengenai organisasi mereka, program apa yang bagus mereka buat, dan kendala-kendala yang mereka hadapi. Saya bersama teman-teman di FRJ Kota Jambi akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada adik-adik kita, para remaja Jambi. Terus yang terakhir, peduli budaya remaja. Nah, peduli budaya remaja ini ada beberapa program yang kita lakukan, yaitu adalah traveling with FRJ. Traveling with FRJ ini yaitu adalah jalan-jalan ke tempat bersejarah yang ada di Jambi. Contohnya ke museum, ke Candi Muara Jambi, maupun ke tempat sejarah lainnya. Terus yang kedua itu adalah ngobrol budaya. Nah, di sini kita lakukan seminar tentang kebudayaan. Kita undang pematerinya dari orang yang pakarnya dari adat, dari ahli budaya. Kemudian nanti kita bersama para remaja Jambi itu melakukan diskusi mengenai budaya. Dan yang terakhir, untuk memotivasi para remaja-remaja Jambi mengenai kebudayaan, kita akan adakan lomba cerdas cermat kebudayaan, di mana dalam lomba ini soal-soalnya itu mengupas tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Jambi maupun yang ada di nasional. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya, Juwarta SY, calon pemuda pelopor tahun 2021, bidang keagamaan, sosial, dan budaya. Prinsip saya cuma satu, saya meyakini segala sesuatu yang baik akan berjalan dengan baik apabila diawali dengan niat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.